Selamat malam semua. Prophetically in the gift of the Spirit malam hari ini. Mari kita sama-sama, saya ajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk buka mute-nya. Kita berbahasa roh bersama-sama. Kuramataka syekera lama syukur Tuhan, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami mau belajar bersama-sama Tuhan. Kami mau memulai Tuhan untuk moving prophetically in the gift of the Spirit malam hari ini Tuhan. Mari Tuhan kau urapi hamba-Mu Tuhan. Pastor Markus Manjuntak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan urapan-Mu sempurna atas hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan setiap untuk Pastor Husain yang akan memimpin pujian penyembahan malam hari ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah semuanya ini menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk menyembah, kami siap untuk memuji, bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Selamat malam. Saya percaya hari-hari ini kegerakan Roh Kudus terus melanda setiap kita umatnya. Mari bersama kita katakan 3 kali on fire. 1, 2, 3. On fire, on fire, on fire. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Gerakan Roh Allah di sini. Sekali lagi, ada gerakan Roh Allah. Ada
Hosana, lambaikan tangan. Hosana, Hosana, Hosana. Pujilah Tuhan, Pujilah, pujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Anggur baru, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. minyak yang baru, Minyak baru tercurah rapi umatnya nyata kuasanya. Anggur baru, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan kita mari saling memberkati. Baru tercurah rapi umatnya nyata kuasanya. Anggur baru, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru, minyak baru tercurah rapi umatnya nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sorak-sorai bagi Dia. Terima kasih Tuhan buat anggur yang baru malam hari ini. Kau berikan bagi setiap kami. Kami buka hati kami dengan haus dan lapar. Biarlah Roh Kudus yang menjamah memenuhi setiap kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk jemaat-Mu berserah penuh di hadirat. Kau ambil malam hari ini. Biar Roh Kudus yang mengambil alih. hidup di antarmu. Ku buka hati, Buka hati untuk jemaat-Mu berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup di antarmu. dari awal kita katakan. Kamu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Sekali lagi Rohmu, Kamu yang hidup penuhiku, penuhi kami malam hari ini Roh Kudus. Mengalir dalamku.
hati kami Tuhan. Siap kita menyembah. Mari kita sembah Dia. Yesus, Kaulah segalanya. Kau segalanya bagi kami Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Yesus. Sebab Dia baik, Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Hari ini bekerjalah dengan cara-Mu, bekerjalah dengan kuasa-Mu Roh-Mu. Kami rindukan Engkau, kami nantikan Engkau. Urapan-Mu, kuasa-Mu penuhi kami malam hari ini Roh Kudus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Kau ditinggikan, Kau dimuliakan, Yesus. Kau ajaib, besar setia. Kata mama terus penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Dibuka dia. Lapar dan haus akan Engkau ya Tuhan, Kau penuhi Tuhan. Kuriala bakara la bayara la bayara la bakara la bayara la ba hirekoto kurakana yara la bakana yara la ba kuriala bayara la bayara la bayara la ba. Kami percaya hari-hari ini Kau sudah memperlengkapi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk murid-murid-Mu Tuhan yang lapar, yang haus akan Engkau, yang datang bergabung memperlengkapi diri Tuhan. Kami tahu ini waktu-waktu di mana pasukan penuai sedang Kau persiapkan dengan dahsyat. Kami berdoa, kami percaya Tuhan, Engkau yang membawa kami, dan kami mau panggil juga teman-teman kami yang biasa bergabung, yang mungkin belum bergabung Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menarik setiap mereka Tuhan, untuk terus diperlengkapi, belajar bersama-sama, dan bisa bergerak menyelesaikan amanat agung. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat malam ini. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan juga untuk Pastor Markus yang boleh ada bersama dengan kami. Kami percaya ada impartasi, ada lawatan Tuhan, ada pengurapan pengajaran yang akan dicurahkan dengan dahsyat dan memampukan setiap kami bergerak di dalam karunia-karunia Roh-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom Pastor Markus. Thank you untuk waktunya dan hatinya untuk belajar mengajar kami ya. Shalom Pastor Alven dari San Francisco, semua pastor yang ada, Pastor Widya dari Korea, Pastor Husin, dan semua pastor yang bergabung, semua hamba-hamba Tuhan yang bisa bergabung. Ada Pastor Niko Jamal dan semua ya, satu persatu nggak bisa disebutkan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sebelum nanti Pastor Markus akan mengajar di sesi yang kedua ya, dari bagian daripada spiritual gift, Bapak Ibu, saya mau menyampaikan bahwa apa yang menjadi dasar kenapa pelajaran ini Tuhan taruh untuk kita bergerak gitu saudara ya. Nah, jadi memang waktu World Prayer Assembly di pertengahan bulan Mei itu ada satu pesan Tuhan yang menyatakan bahwa ini WPA itu adalah gong gitu saudara ya. Gong, dikatakan bahwa pencurahan Roh Kudus semakin dahsyat akan terjadi. Ya, saya percaya waktu pencurahan Roh Kudus terjadi itu bukan hanya sekedar beban kita terlepas ya, ada sukacita, ada anggur baru, ada lawatan Tuhan, ada pemulihan, ada mujizat yang kita alamin. Gak cuma itu ya, atau mungkin hanya sekedar wah mata rohani kita terbuka, telinga rohani kita makin dipertajam. Tapi saya sangat percaya waktu Roh Kudus dicurahkan makin dahsyat atas umatnya, saudara dan saya, kita yang lapar dan haus ya, diberdayakan oleh Roh Kudus, empowered by the Holy Spirit, untuk apa? Bergerak di dalam menyelesaikan amanat agung. Salah satu caranya adalah mengaktifkan karunia-karunia roh yang Tuhan berikan.
Amin. Ya, di pelajaran pertama di pendahuluan saya sudah bagikan kita harus balance, bukan hanya sekedar karunia rohnya diaktifkan, moving prophetically gitu ya. Secara profetik kita bergerak di mana karunia-karunia roh itu bekerja, tetapi saudara saya juga harus punya buah Roh Kudus. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin ya. Jadi buah dan karunia harus seimbang. Ya, artinya apa, saudara? Buahnya bagus, tapi ya nggak bergerak dalam karunia, ya buat apa gitu, saudara ya? Harus bergerak gitu ya. Sebaliknya, saudara bergerak dalam karunia, wah, nubuatannya tajam, pesan-pesannya luar biasa, pekanya luar biasa, mujizatnya juga dipakai oleh Tuhan melalui hidupnya luar biasa. Tapi kalau buahnya itu tidak dahsyat, maka jadi sandungan buat banyak orang ya. Nah, kita nggak mau Matius 7 dikatakan bukan semua yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Artinya mungkin ada yang bernubuat, ada yang mengusir setan, ada yang melakukan melayani kesembuhan, tapi ditolak Tuhan. Saya percaya kita nggak mau. Amin ya. Nah, oleh karena itu pastikan saudara dalam kelas-kelas seperti ini, saudara nggak terima knowledge, tapi saudara terima impartasi. Kenapa? Karena impartasi itu yang memampukan kita. Impartasi itu yang merubah hidup kita. Sehingga kita bukannya terima pengurapan untuk bergerak secara profetik, tetapi juga karakter kita, hidup kita juga dirubahkan. Ya, jadi pastikan saudara yang ada di kelas ini dan kelas-kelas yang sebelum-sebelumnya ya, dan akan terus kita perlengkapi, kita siap bergerak untuk menjadi saksi Tuhan. Karena kuasa diberikan supaya saudara saya menjadi saksi Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi ini tangkap baik-baik di semester kedua, mulai Juli sampai dengan Desember. Waktu kita diperlengkapi, kita tangkap ini baik-baik. Kita belajar ya, mengaktifasikan karunia-karunia roh yang Tuhan berikan. Saya percaya kita siap dipakai dengan dahsyat untuk memenangkan banyak jiwa. Yang percaya kasih tepuk tangan, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Yes, puji Tuhan. Tidak berlama-lama, saya persilakan Pastor Markus. Saya kenal beliau udah almost 18 years ya, 18 tahun saudara. Kenapa? Karena dari Joseph umur 4 tahun. Ya, Joseph K4 waktu itu di sekolah yang salah satunya Pastor Markus menjadi leader di sana. Dan saya diberkati dengan pelayanan Pastor Markus sebagai hamba Tuhan yang banyak mengajar juga di dalam bernubuat ya, karunia-karunia roh ya. Saya juga menerima banyak impartasi dari beliau ya. Banyak pesan-pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan buat saya dengan buat Pak Tim, buat gereja kami, itu sangat tepat, akurat, dan sangat memberkati. Thank you Pastor Markus. Silakan, Tuhan memberkati. Haleluya. Amen. Terima kasih untuk Ibu Indri ya. Hari ini Ibu sungguh bisa mempersiapkan hati para peserta. Baik, saudara-saudara, kita akan lanjutkan. Saya share screen. Saya udah berikan bahannya, nanti saudara bisa dapatkan untuk bisa mempelajari lebih lanjut. Tapi pada dasarnya ini adalah untuk menolong saudara. Baik. Kita akan lanjut. Kemarin minggu lalu saya sudah membahas tentang karunia revelatory, yaitu karunia yang menyingkapkan ya. Jadi ingat bahwa 1 Korintus 12 itu kita bisa bagi kepada 3 bagian besar kelompok karunia. Yang pertama adalah karunia kata-kata hikmat. Ya, berkata-kata dengan hikmat, bukan karunia hikmat ya. Jadi kemarin ada pertanyaan, apakah sama marifat dengan karunia kata-kata hikmat? Sebenarnya berkata-kata hikmat, karena marifat itu sebenarnya adalah berkata-kata hikmat. Ya, jadi itu karunia rohani. Kalau hikmat itu bisa dipelajari. Oke. Tapi kalau karunia kata-kata hikmat itu adalah karunia yang di drop, pikiran-pikiran Allah yang di drop ke dalam pikiran kita berkaitan dengan pertanyaan dari seseorang atau sebuah persoalan. Ya, kasus yang kemarin kita sampaikan contohnya adalah
menafsir mimpi. Nah, yang kedua itu karunia berkata-kata pengetahuan. Kalau karunia berkata-kata hikmat itu biasanya dari sekarang ke depan, ke masa depan. Kalau berkata-kata pengetahuan dari sekarang mundur ke masa lalu. Jadi biasanya ini untuk mencari akar persoalan, atau seperti ketika keledai daripada Saul, papanya hilang, dibilang ditahan di mana, dan mereka mencari dan datang kepada serombongan nabi, lalu nabi itu mengungkapkan kemana barang itu hilang, tetapi juga beroperasi bersama-sama karena kemudian juga berbicara mengenai panggilan dari Saul. Nah, yang ketiga yaitu karunia membeda-bedakan roh, di mana di dalam karunia ini kita berbicara mengenai membedakan karunia roh-roh yang ada, terutama baik itu yang makhluk yang kasat mata ya. Jadi apakah itu malaikat, apakah itu roh jahat ya. Dan dimulai dari yang paling rendah, yang paling ringan adalah membedakan motif ya. Jadi ini memang sedikit kalau perempuan biasanya ada yang namanya intuisi. Apakah ini sama dengan intuisi? Jawabannya tidak, gitu. Karena kalau intuisi itu natural, semua orang bisa dapatkan. Memang perempuan lebih peka. Tetapi kalau kita melihat di sini ya karunia membedakan roh itu terutama kepada roh atau keberadaan roh, makhluk roh. Apakah itu roh jahat maupun itu Roh Kudus atau malaikat. Nah, biasanya bisa dalam bentuk yang paling tinggi adalah dia melihat keberadaan daripada makhluk itu. Jadi merasakan saja pun itu sudah bagian dari karunia membedakan. Tetapi kalau pada tingkat ada yang sampai melihat, jadi melihat keberadaan makhluk tersebut ya. Tetapi seperti tadi apa yang Ibu Indri bilang bahwa karunia tidak menandakan sebuah kedewasaan rohani. Karena kedewasaan rohani itu diukur dari bagaimana saudara mengendalikan karunia itu, dan bejananya itu penting. Jadi di sini bicara mengenai karakter atau buah-buah roh. Itu sebabnya karunia itu diberi. Ya, jadi jangan kaget anak kecil bisa lebih peka. Anak kecil kalau diajar bernubuat itu biasa lebih akurat. Kenapa? Sederhana. Dia nggak terlalu banyak pengetahuan lain yang membuat pertimbangan dalam menyampaikan sesuatu. Sementara orang yang dewasa karena sudah banyak hal di dalam pikirannya, atau juga banyak pengajaran-pengajaran, bahkan mungkin teologi-teologi yang masuk, sehingga itu mempengaruhi bagaimana dia menyaring pesan-pesan yang datang dari atau yang didorong oleh Roh Kudus. Jadi kadang-kadang ini bisa walaupun misalnya dia dengar sesuatu yang dari Tuhan, tetapi bisa tidak disampaikan sama dia. Karena merasa, mungkin bukan, ini mungkin pikiran saya, dan seterusnya. Seperti itu. Tetapi kalau anak kecil biasanya dia nggak terlalu banyak terkontaminasi, dia sampaikan saja. Tetapi juga pasti ada bedanya. Itu apa? Kadang-kadang dia tidak tahu bagaimana hikmat untuk menyampaikan, dia main ngomong aja. Sehingga kelihatannya akurat, tetapi juga mungkin membuat orang itu bisa tersinggung, gitu ya. Atau dia tidak paham sehingga dia menafsirkan dengan cara berpikirnya dia. Itu sebabnya kalau orang yang menerima nubuatan biasanya perlu mendapatkan juga arahan atau proteksi dari gembala. Karena seorang yang berkarunia gitu bisa menyampaikan pesan. Tadi saya sebelum ke sini saya ngobrol dengan seseorang, dia bilang bahwa ada seorang yang punya karunia nabi bernubuat di gereja mereka. Dan kemudian bernubuat, tetapi setelah bernubuat
di situ padahal ada gembalanya. Ya, ada tim penggembalaan, dan dia bilang begini, kamu ini, dia di dalam tim worship ya, kamu ini cuman melayani untuk mejeng doang. Nah, itu kan sebenarnya si orang yang berkarunia ini pun dalam menyampaikan ada protokolnya. Tapi nggak tahu bagaimana dia mungkin ngomong keceplosan atau apa gitu ya. Jadi cukup blatant orang bilang ya, blak-blakan gitu. Tetapi kemudian orang ini bingung gitu loh, dari dia nanya sama gembalanya. Gembalanya bilang, ya mungkin coba aja kamu cek diri kamu. Akhirnya apa yang terjadi? Karena penggembalaan tidak bisa handle dengan baik, jemaat itu akhirnya keluar dari gereja. Sayang kan? Kenapa? Itu dia. Karena bernubuat itu adalah pemberian Allah yang sangat luar biasa kepada gereja. Tetapi kalau kita nggak bisa handle ini dengan baik, itu banyak melukai orang. Ya, banyak melukai orang. Nah, untuk itu mari kita lihat, sebenarnya itu nanti ada satu kayak seri protokol di dalam bernubuat. Tapi kita mau lihat dulu karunia-karunia ini. Nah, sekarang kita lanjut kepada karunia verbal. Karunia verbal itu ada 3, ya. Bernubuat, karunia berkata-kata dalam bahasa lidah, dan karunia menafsirkan bahasa lidah. Jadi mari kita lihat yang pertama. Karunia bernubuat, apa definisinya? Yaitu kemampuan supranatural. Sekali lagi, ini datang langsung dari Roh Kudus untuk menerima dan mengkomunikasikan pesan yang diberikan Tuhan kepada umatnya, baik secara pribadi maupun korporat, melalui sebuah saluran perkataan yang ilahi, yaitu penyampaian pesan dari mulut seseorang. Nah, jadi ingat, kemampuan supranatural. Ingat, itu adalah ciri daripada karakter karunia-karunia Roh Kudus. Kemampuan supranatural bukan karena kita belajar, tetapi pemberian Allah. Yang kedua, tujuannya mengkomunikasikan, jadi menerima dan menyampaikan. Ya, kalau yang karunia revelatory itu kan karunia yang menerima semua di sini. Tetapi bagaimana dia menyampaikan? Nah, inilah kerjasama antara revelatory dengan karunia verbal. Karena verbal itu dia menyampaikan, dia mengkomunikasikan, tetapi waktu dia proses menerima, ini bisa melibatkan karunia berkata-kata dalam roh, berkata-kata dalam hikmat, karunia berkata-kata pengetahuan, atau karunia karunia membedakan roh. Tetapi nanti karunia membedakan roh ini pun bisa bergerak dengan cara lain, seperti ketika Rasul Paulus diganggu oleh roh piton dari anak yang ada dalam Kisah Rasul 16, itu Rasul Paulus bergerak dengan karunia mujizat sebenarnya ya, dan karunia kesembuhan, karena dia menghardik roh itu kan pelepasan. Itu sifatnya adalah karunia yang masuk di dalam kelompok karunia kuasa, ya, power gift. Power gift itu selalu akan melibatkan pekerjaan tangan. Apakah tumpang tangan, apakah memecah-mecah, memotong, atau membuat misalnya lumpur yang tanah lempung yang ditaruh dibuat jadi bola untuk menggantikan mata, itu semua dibuat dengan tangan. Tetapi kalau karunia verbal itu harus ada salurannya, adalah bibir lidah saudara, mulut saudara. Dengan kata lain, kalau 3 karunia pertama, ya, revelatory itu di sini diterima, penerimaan saja. Kalau ini sudah menyampaikan, ya, jadi itu dia definisinya dan membedakannya. Nah, karunia bernubuat tidak pernah dan tidak boleh melampaui otoritas firman Tuhan. Yang final adalah firman. Jadi sebenarnya terminologi Alkitab tentang pewahyuan itu adalah kata inspirasi itu cuma 1 kali.
diterima oleh penulis asli. Ya. Pneumastos itu diinspirasikan oleh roh. Tetapi kita yang menerima, kita nggak dapat inspirasi. Jadi sebenarnya terminologi yang tepat bukanlah saya mendapat inspirasi dari Roh Kudus. Nggak boleh kita bilang begitu. Karena itu hanya milik dari orang yang menulis Alkitab pertama. Jadi Allah menginspirasikan kepada para nabi di Perjanjian Lama, kepada Musa, kepada para penulis Injil, dan Rasul Paulus, Rasul Yohanes, Rasul Petrus, Yudas, dan kemudian Yakobus. Itu yang Tuhan berikan. Oke? Tetapi kita menerima yang namanya iluminasi. Oke, iluminasi itu artinya pencerahan. Jadi Roh Kudus menyingkapkan, mengiluminasi, menerangi pikiran kita. Jadi itu sebabnya nubuat itu adalah iluminasi firman yang sudah ada. Firman diingatkan oleh Roh Kudus kepada kita. Karena itu peranan Roh Kudus. Dia akan mengingatkan kita akan hal-hal yang akan datang, tetapi juga yang masa lalu. Jadi ingat, bergerak karunia nubuat itu selalu bergerak di masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Tetapi tidak boleh melampaui wahyu yang Tuhan sudah berikan lewat firman-Nya. Jadi inilah yang membedakan nubuatan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Nabi-nabi itu menerima langsung dan itu menjadi wahyu, menjadi final, menjadi inspirasi, menjadi firman yang tertulis. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, karunia kenabian itu tidak sama dengan karunia di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru itu berdasarkan pada yang sudah ada. Roh Kudus mengingatkan untuk kebutuhan spesifik kepada orang-orang tertentu pada masa tertentu, itulah yang disingkapkan kepada orang itu. Jadi nubuat Perjanjian Baru harus selaras dengan firman Tuhan dan berada di bawah otoritas firman. Jadi tidak boleh ada extra biblical revelations. Saudara, kalau ada extra biblical revelation, hasilnya ya seperti Mormon. Dia merasa mendapat wahyu baru, melampaui firman Tuhan. Atau seperti Saksi Yehova. Atau yang lain-lain. Nubuat harus tunduk kepada firman Allah. Nabi harus tunduk kepada nabi lain. Harus bersedia dikoreksi. Bila ada yang merasa enggak, saya merasa saya tidak perlu dikoreksi, itu nabi palsu udah pasti. Kalau dia benar, dia harus bersedia diuji. Dan ujian paling jelas adalah firman. Jadi, saudara yang menerima pesan-pesan nubuatan dari siapapun, gampang untuk menjadi safeguard-nya, yaitu apa? Firman. Apakah nubuatan itu selaras nggak dengan firman Allah? Bila tidak, Anda boleh dengan tegas menolak. Tegas menolak. Ya. Jadi bukan kita nggak perlu takut siapapun orang itu yang bernubuat. Gitu. Tegas menolak. Kenapa? Ada dasar firmannya enggak? Kalau nggak ada dasar firmannya, saudara nggak perlu. Ya, karena tidak boleh melampaui apa yang Alkitab sudah singkapkan. Itu rule of the game daripada bernubuat. Itu sebabnya saya mau mendorong saudara yang akan bergerak di dalam karunia-karunia nubuatan, minimal saudara membaca Perjanjian Baru selesai. Minimal. Karena kalau Perjanjian Lama, nubuat di Perjanjian Lama itu banyak sekali yang kondisional. Tidak boleh sembarangan kita pakai itu ayat. Tidak boleh. Karena itu ada kondisional. Ada nubuatan itu sebenarnya ditujukan kepada bangsa Israel. Ada yang ditujukan kepada bangsa-bangsa sebagai penghakiman kepada mereka. Itu tidak bisa dicopot lalu kita pakai di Perjanjian Baru, belum tentu. Makanya jangan sembarangan kita kalau di Perjanjian Lama itu. Karena itu banyak pembatasan-pembatasannya. Tetapi kalau di Perjanjian Baru, umumnya itu menjadi milik orang percaya. Terutama karena kita mengatakan di dalam Kristus. Kamu mendapatkan seluruh kepenuhan, mendapatkan seluruh warisan itu.
Ya, jadi minimal saudara menyelesaikan pembacaan Alkitab Perjanjian Baru supaya nggak keluar dari batasan Alkitab. Nah, tujuan dari bernubuat di dalam Perjanjian Baru itu berbeda, gitu ya, yaitu apa? Membangun, menasihati, dan menghibur. 1 Korintus 14 ayat 3 mengatakan, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata kepada manusia. Jadi saudara lihat, Allah memakai manusia untuk menyampaikan pesan itu kepada manusia. Ia membangun, ia menasihati, dan ia menghibur. Nah, kalau kelompok-kelompok Injili mengatakan nubuatan seperti yang banyak dipakai oleh kelompok karismatik Pantekosta itu dianggap sebagai hal yang sesat. Karena dianggap kamu menyampaikan perkataan firman melampaui Alkitab. Sehingga buat mereka yang namanya definisi nubuat itu adalah berkhotbah. Karena ada unsur ini semua. Membangun, menasehati, menghibur. Bisa nggak? Ya berkhotbah kan memang mesti ini patokannya. Tetapi kalau yang kita bicara mengenai karunia-karunia rohani, terutama dalam arti kata karunia nubuat, itu adalah untuk specific message kepada satu orang atau kepada satu kelompok orang. Itu ya. Jadi belum tentu harus ada explanation-nya, belum tentu. Kalau khotbah kan harus. Saudara harus bertanggung jawab untuk menjelaskan ayat tersebut. Kalau ini enggak. Dan pesan itu sangat pribadi sifatnya. Kalaupun itu pesan yang disampaikan untuk korporat, karena jenis-jenis nubuatan itu banyak. Ada nubuatan untuk gereja, ada nubuatan untuk bangsa, ada nubuatan untuk pribadi, ya. Jadi bahkan kalau saya bilang, walaupun orang nabi-nabi atau orang yang punya karunia kenabian itu banyak, dia bisa melakukan melayani segala macam, tetapi sama seperti nanti kalau saudara melihat di dalam karunia menyembuhkan berbagai macam penyakit. Saudara, tidak ada satu orang di muka bumi ini kecuali Yesus yang mendapatkan karunia menyembuhkan seluruh penyakit dengan benar dan produktif. Umumnya kita akan melihat orang itu memiliki urapan untuk jenis-jenis penyakit tertentu, di mana kalau penyakit ini cepat sekali, tetapi mungkin di penyakit lain memerlukan proses, bahkan mungkin ada yang tidak sembuh, ya seperti kayak dokter spesialis gitu loh. Di dalam bernubuat juga sama. Saya menemukan ada nabi-nabi yang dipakai Tuhan kuat di dalam bernubuat tentang negara, tetapi ada yang lebih kuat bernubuat tentang gereja. Saya jujur ya, saya tahu membatasi diri saya. Area mana yang saya paling kuat. Gitu, ya. Bisa saja mungkin ada bisnismen datang untuk saya bisa. Tetapi saya tahu mana wilayah urapan saya. Kalau kita nggak tahu ini, saudara, kita bisa overboard, melampaui batas-batas urapan, akhirnya yang keluar kedagingan atau hikmat manusia. Ya. Jadi, kalau untuk awal saudara, umumnya adalah ini, membangun. Apakah pesan itu membangun jemaat atau mematahkan semangatnya? Menasehati, menghibur. Nah, di sini kalau kata menasehati bisa sampai menegur, bisa. Tetapi kalau saya mau mendorong saudara yang baru pertama, ini bagian terakhir nih menasehati. Jangan ini dipakai yang pertama. Saya mendorong saudara untuk mengaktifkan pada membangun dan menghibur. Jangan yang menasihati. Menasihati itu bagian terakhir. Karena untuk menasihati itu memerlukan protokol dan skill. Karena kalau enggak itu tadi seperti pisau tajam main tusuk aja. Akhirnya melukai banyak orang. Ya. Jadi bukan saya yang bilang nggak boleh, tetapi saya mau bilang bagi saudara yang baru pertama sekali mau melangkah dengan iman, berikanlah yang membangun. Berikan yang membangun. Ya. Contoh misalnya, kita dalam beroperasi bagaimana misalnya? Kita berdoa kepada seseorang. Kita mendoakan orang itu. Lalu kemudian, contoh misalnya ya, saya praktek aja langsung ya. Ini ada Ibu Dewi Lee. Ya, kalau saya berdoa, saya bisa berdoa umum. Ibu Dewi ada kebutuhan apa dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kemudian saya lebih bagus, saya mulai melakukan dengan apa?
pada waktu kesempatan mendoakan satu sama lain contohnya. Ya. Maka kemudian saya bisa berdoa begini. Oke? Saya berdoa kepada Ibu Dewi. Tuhan, aku mengucap syukur untuk Ibu Dewi. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupannya. Dan aku bersyukur Tuhan bahwa Engkau sedang memberikan kepada kesempatan untuk keluar dari lubang jarum, di mana sepertinya Tuhan ada hal di mana sebelumnya itu begitu sulit untuk dia masuki. Tapi Tuhan, Engkau memberikan dia pintu yang terbuka. Dan Engkau akan memberikan kepada kesempatan untuk masuk, dan kesempatan itu tidak banyak orang yang mendapatkan, tapi Engkau memberikan kepada dia Tuhan. Dan aku berdoa, Engkau memberikan dia semangat dan kekuatan dan keberanian untuk memasuki pintu itu Tuhan. Karena pintu yang sempit itu, begitu banyak orang menginginkan, tetapi Engkau memberikan kepada dia. Dan aku berdoa untuk anugerah-Mu menyertai dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, sekarang, oke, saya mau Ibu Dewi menjawab saya. Apakah hal itu relevan? Bila ya, di area mana? Apakah itu membangun Ibu? Bila ya, di area mana? Silakan, Bu. Iya, di area yang tertutup itu. Ibu boleh cerita sedikit, which one is the relevant area, dan apa yang relevan itu mengenai lubang yang kecil, yang sempit, tetapi diberikan keberanian untuk Ibu mesti masuk ke dalamnya dan melewatinya. Karena ada satu sisi yang tempat yang susah saya masukin. Saya sering meminta bagaimana saya bisa masuk di tempat ini. Saya sering minta kepada Tuhan, Tuhan, saya hanya ingin mencari bagaimana saya melangkah. Tapi tempat itu sudah saya dapati. Terima kasih. Amen. Haleluya. Oke, berarti ini sebuah apa? Peneguhan bahwa you are on the track. Gitu ya. Bahwa Tuhan tahu apa yang Ibu minta. Dan Tuhan mengerti apa yang Ibu minta. Dan bila misalnya itu belum terjadi, maka yang membangun adalah apa? Oh, I'm on the right track. I'm asking the right things. Nah, itu contohnya, ya. Tapi bila itu misalnya sudah terjadi, ya, wah, ini sebuah peneguhan. Dan biasanya iman kita tuh akan semakin naik bila apa yang Tuhan janjikan itu lalu terjadi. Itu yang namanya exponential growth. Iman kita tuh akan tumbuh secara eksponensial seturut dengan janji-janji yang Tuhan berikan atau yang kita rindukan lalu terjadi. Maka kemudian confidence level kita akan naik. Untuk to the next level kita akan semakin berani lagi karena Tuhan yang setia telah memperlihatkan kesetiaannya sebelumnya dan dia akan melanjutkan kepada hal yang baru. Nah, itu contohnya ya. Jadi kalau itu menasihati biasanya ada kelemahan, ada dosa, atau ada kesalahan, ada kejahatan. Dan yang kayak gitu ini kita mesti cukup hati-hati sekali dan itu memerlukan skill, protokol yang baik. Karena kalau enggak tadi bisa melukai dan walaupun tujuannya baik tetapi akhirnya diterimanya dengan cara yang salah. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu karunia berbahasa lidah. Karunia berbahasa lidah adalah kemampuan supranatural. Sekali lagi ya, ini ciri dari karunia rohani. Sesuatu yang didorong Pak Markusnya freeze ya? Haleluya. Kori basyakara batakaya rama syakara batakaram syakara batakarama. Ini berdoa untuk sinyalnya lancar Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Gangguan-gangguan sinyal kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kora matakaya rabu kori bahana ya rabasyeki rabakori borabata karalama. Hiriku syakaya ralaba kori rabori bahana ya ralabaki raborabakara ya raba. Hiribu rabata kaya ralabo sheki rabakuriana mata karalama sheki ralama sheki ralaba karaba ya ralaba kori borabakana ya ralaba sheki radada.
Kuri borra bakana yara laba yara laba yara laba shikara ba yara ba kuri yara borra bakana yara laba gira laba yara laba yara laba yara laba hirikutu kuri borra bakana yara laba shikira ba yara laba kuri yara bo. Silakan Pastor Markus. Masih mute Pastor Markus. Oke. Thank you. Mohon maaf tadi saya lagi di luar kota ini, makanya semoga nggak terganggu ininya. Baik, saya lanjut ya. Jadi kita masuk kepada karunia berbahasa lidah. Nah, di dalam karunia berbahasa lidah, kita menyampaikan pesan itu dalam bahasa lidah tetapi di depan publik. Jadi ini berbeda dengan kita berdoa berbahasa lidah. Ya. Kita berdoa berbahasa lidah berbeda dengan kita berkata-kata dalam bahasa lidah dalam konteks menyampaikan pesan. Ya. Konteks menyampaikan pesan. Ya. Nah, jadi berbahasa lidah utamanya memang dipergunakan untuk berkomunikasi kepada Allah dalam doa dan pujian penyembahan. Itu yang biasa kita lakukan. Ya, siapa yang berkata-kata dalam bahasa lidah tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kita berdoa, Shekinah Mahandara Labaki Rabah Rostru Berandira. Yes, itu adalah kita berkata-kata kepada Allah. Tetapi yang berbeda di sini, kalau kita dalam konteks karunia berbahasa lidah, seseorang itu bangkit di depan jemaat atau di depan kelompok orang, lalu mulai menyampaikan pesan di dalam bahasa lidah. Oke? Dan ini harus ada protokolnya. Ya, karena tidak ada orang yang akan dibangun dengan orang mendengar pesan berbahasa lidah. Tidak ada, sehebat apapun bahasa lidahnya. Tidak ada orang yang akan dibangun. Alkitab mengatakan, tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Dan dikatakan bahwa mereka, tidak ada yang akan mengatakan amin. Nah, di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mereka berkata, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Nah, ingat ini. Di situ ada 26 bangsa di dalam konteks Pantekosta. Tetapi ingat ya, yang berbicara itu orang Yahudi dari Galilea. Mereka tidak menguasai bahasa-bahasa asing. Mungkin kalau ada satu bahasa yang mereka kuasai selain bahasa Aramik adalah bahasa Yunani. Tetapi bagaimana orang bisa mengerti bahasa dari Kirene? Bahasa Afrika bagian utara, bahasa Parsi, bahasa Eropa. Tidak ada. Oke. Jadi di sini mereka berbicara di dalam bahasa lidah tetapi dimengerti oleh orang-orang dari kelompok-kelompok yang ada di sana, suku-suku bangsa yang ada di sana yang mereka tidak berbahasa Aramik secara lancar, tetapi mereka hidup dengan bahasa ibu dari daerah itu. Tetapi kemudian orang-orang Yahudi ini berbahasa lidah dan dimengerti, dikatakan bahwa mereka sedang berkata-kata tentang perbuatan besar yang Allah lakukan di dalam bahasa mereka. Saya ingat ada satu orang, dia datang berdoa ini ibadah bahasa Inggris. Lalu ada satu orang datang, bangkit dan dia mulai bernubuat dalam bahasa lidah. Nah, protokol selalu mengatakan kamu harus berdoa untuk minta penafsiran. Itu ya. Itu protokolnya di dalam 1 Korintus pasal yang 14. Tetapi kali ini yang terjadi bukan itu. Yang terjadi adalah orang itu sedang bernubuat, lalu tiba-tiba dari belakang ada orang datang nangis-nangis dan berlutut bertobat terima Yesus. Orang kaget. Loh, ini nggak ada altar call.
Tetapi orang itu sedang menyampaikan pesan. Ternyata setelah dibilang, kenapa kamu maju ke depan? Loh, itu orang tadi panggil saya. Ternyata orang itu, yang jemaat ini yang bangkit berdiri menyampaikan pesan, dia sedang bernubuat dalam bahasa lidah, tetapi sebenarnya dia sedang berbahasa Parsi. Ada seorang keturunan Iran yang datang ke gereja itu masih bukan orang percaya, tetapi dia tertarik untuk datang. Kemudian dia dengar pesan di dalam bahasa Parsi untuk memanggil dia dan mengatakan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Dan akhirnya majulah orang ini. Nah, saudara-saudara, ini yang dikatakan sebagai berpesan di dalam bahasa lidah. Ada satu lagi, ini terjadi di dalam gereja di mana saya waktu itu melayani. Jadi kita lagi ada doa jemaat hari malam-malam. Nggak banyak orangnya, kira-kira 15 orang. Doa, lalu kita berdoa. Lalu hari itu saya mengundang satu orang jemaat yang dia bilang, Pak, saya mau tertarik. Apa sih Pak pertemuan doa? Oh ya, kamu datang aja, saya bilang. Datang. Dia datang. Dia datang dan ya dia mengamati ya. Cukup kaku juga dia. Dan waktu kita berdoa, kita ada mengutus pemimpin kita itu, penatua kita sebelumnya, menjadi misionaris di China, di Shanghai. Satu keluarga. Kita utus mereka ke sana. Jadi kita perlu berdoa untuk mereka juga. Jadi kita sedang berdoa untuk China. Nah, di jemaat situ ada, jemaat saya itu ada buruh ya, pekerja-pekerja pabrik. Jadi mereka ini secara pendidikan SMA. Kadang mereka datang langsung dari kampung gitu. Jadi satu kali ada satu orang yang berdoa di dalam bahasa roh. Wah, dia berdoa. Lalu setelah dia berdoa, ini teman saya ini datang. Lalu tiba-tiba dia mulai terharu. Dia mulai nangis. Nggak ada yang dorong, akhirnya dia berdoa. Dia berdoa untuk China. Dia berdoa. Lalu kemudian, amin. Dia bilang, aduh Pak, saya hari ini sangat diberkati sekali dengan pertemuan doanya ini. Saya bilang, oh ya, puji Tuhan. Kenapa? Hari ini saya sungguh-sungguh tahu bahwa Tuhan betul-betul hidup dan berbicara. Kenapa? Sampai akhirnya dia senang, ayo Pak, saya mau ajak semuanya makan malam habis doa puasa. Saya bilang, ya puji Tuhan. Tapi kenapa? Saya bilang, saya mau tanya Pak sama Bapak, itu anak, dia tunjuk sama satu anak itu, dia ngerti nggak bahasa Mandarin? Lah, saya gembalanya, saya bilang, gini ya, saya tahu dia, tapi saya juga nggak mau ngejengkal. Siapa tahu dia memang bisa. Yang saya tahu sih dia tuh dari kampung, dari Tapanuli. Bahasa Indonesia juga susah kok. Tapi ya siapa tahu ya, saya nggak tahu. Kamu tanya aja langsung. Saya tanya, Dek, kamu ngerti nggak bahasa Mandarin? Dia bilang, apa itu Om? Udah. Enggak kan? Enggak. Kenapa? Saya bilang, tadi kamu itu doa bahasa roh. Waktu kamu berdoa bahasa lidah, yang kamu doakan itu begini. Cu Yesua ini, Cu Yesua ini, Cu Yesua ini, Cu Yesua ini. Tuhan Yesus, aku mengasihi engkau. Itu yang bikin hati saya tergerak. Itu adalah bahasa Mandarin. Karena istrinya ini guru Mandarin dari Taiwan. Gitu. Si perempuan ini kaget. Tetapi di satu sisi dia semakin didorong bahwa, wah puji Tuhan. Apa yang dia doakan memberkati orang lain. Ini bisa terjadi. Nah itu tidak perlu interpretasi karena itu adalah bahasa doa. Di dalam konteks doa. Itu seperti konteks kisah Rasul pasal yang kedua tadi. Dia berdoa, orang mendengar di dalam bahasa yang dia mengerti.
Tetapi ada juga satu orang di sekolah Alkitab di Bali, mereka lagi doa dan ini misionaris datang, dia datang dari luar, lalu ada satu anak Papua gitu doa dan menyampaikan tetapi di dalam bahasa lidah. Misionaris ini dia orang Amerika dan dia bilang gini, wow, dia lagi berbicara dalam salah satu bahasa yang dimana saya melayani suku itu. Itu. Dan dia begitu dikuatkan sekali. Nah, ini menjadi sebuah dorongan bahwa menyampaikan pesan di dalam bahasa lidah itu bukan cuma kita berdoa kepada Allah, tetapi juga menyampaikan pesan itu. Dengan persyaratan, saudara harus percaya Tuhan memberikan interpretasi. Bisa saja yang paling umum adalah begini. Saudara menyampaikan pesan itu dalam berbahasa lidah, berarti saudara juga minta. Kalau nggak ada orang yang bangkit, saudara mesti berdoa, saudara menyampaikan itu. Ya, menyampaikan itu. Jadi ada banyak protokol yang bisa kita lakukan dalam konteks jemaat. Ya, tetapi tidak bisa cuma menyampaikan begitu saja lalu ditinggal dan bilang terserah kamu, nanti ditanya Roh Kudus interpretasi apa, nggak boleh. Itu harus tetap disampaikan. Karena kalau nggak, dia tidak menjadi kategori nubuatan karena tidak membangun, tidak menghibur, tidak menasihati. Berbahasa lidah berguna untuk membangun diri sendiri. Ya. Tetapi kalau dia dikombinasikan dengan interpretasi, dia jadi nubuat. Gitu ya. Jadi kalau berbahasa lidah sendiri, ya berbahasa lidah, selesai. Membangun diri sendiri. Tapi kalau saudara bertujuan untuk membangun jemaat, maka dia harus dikonversikan menjadi nubuatan. Maka persyaratannya adalah menafsir. Mesti ada tafsiran bahasa lidah itu. Nah, makanya ini satu paket. Karunia menafsirkan bahasa lidah. Yaitu kemampuan supranatural yang dinyatakan atau disingkapkan oleh Roh Kudus untuk arti dari pesan yang disampaikan di dalam bahasa lidah di hadapan jemaat. Oke? Di depan jemaat. Jadi ini kemampuan yang disingkapkan. Alkitab berkata, siapa yang berkata-kata dalam bahasa lidah harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkan. Saudara lihat, berarti yang pertama bertanggung jawab siapa? Yang menyampaikan. Kalau saudara sudah menyampaikan di dalam bahasa lidah, maka saudara minta kepada Tuhan. Ya, ini dulu yang pertama. Bisa saja nggak orang lain yang bangkit? Bisa. Tetapi saudara harus bertanggung jawab lebih dahulu. Karena Alkitab mengatakan orang itu, ia harus berdoa. Supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkan. Baru-baru ini, saya training satu jemaat di Portland. Anak ini sama sekali nggak pernah nggak pernah dilatih bernubuat. Lalu kemudian ya dia karena udah di situ, dia nggak punya pilihan lain, dia ikut. Dan prakteknya adalah menafsir bahasa lidah. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya minta satu orang berkata-kata kepada orang lain, lalu orang ketiga berdoa menafsir. Gitu. Nah, lalu kemudian saya tunjuk kamu berdoa kepada ibu ini, lalu anak yang tadi yang baru datang ini menafsirkannya. Wah, dia bingung. Ya udah, pokoknya si A ini berdoa untuk seorang ibu. Lalu kemudian anak muda ini mulai menafsirkan. Yang dia bilang gini, ibu ini sering mau jatuh-jatuh. Gitu, artinya kamu kalau jalan itu suka jatuh. Suka kayak
mau jatuh gitu. Saya mendengar kata itu waktu yang berdoa ini berbahasa lidah ini menyampaikan pesan, itu yang saya dapat. Wah, si ibu ini kaget setengah mati. Dia bilang, iya, saya ini berapa lama ini saya suffer dengan vertigo. Jadi setiap kali saya jalan, saya tuh mesti pegang-pegang. Karena kalau enggak saya jatuh. Jadi si ibu ini betul-betul diberkati sekali, dia datang karena dia mendengar pesan dalam bahasa lidah, terus ada orang yang bangkit menyampaikan penafsirannya. Jadi ini bisa dilakukan di dalam kelompok kecil, bisa dilakukan di dalam kelompok jemaat yang besar. Ya. Jadi tetapi yang pertama, tanggung jawab ini diberikan atau harus diambil oleh yang menyampaikan. Nah, dikatakan karena itu siapa yang berkata-kata dalam bahasa lidah harus berdoa supaya diberikan penafsiran, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh, kecuali, nah saudara lihat di sini, kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi prinsipnya sebenarnya karunia berkata-kata dalam bahasa lidah dan karunia menafsirkan, kalau dikombinasikan ini, itulah yang namanya nubuat. Itu yang namanya nubuat. Sebenarnya kita di dalam level pribadi, dalam doa, selalu begitu kok. Contoh, kalau saudara berdoa ya, yang tidak ada daftar doa. Tidak ada daftar doa nih. Saudara nggak ada list doa. Saudara mulai berdoa. Kan mulai berdoa dengan berbahasa lidah. Lalu kemudian, nanti saudara akan mulai keingat satu topik. Ya toh? Saudara mulai doakan. Sebenarnya, tadi bukan hanya bahasa lidah itu menstimulir, merangsang Anda untuk bergerak di dalam roh doa, tetapi juga bisa saja bahasa lidah tadi adalah apa yang saudara ingin doakan. Lalu kemudian Roh Kudus memberikan kepada saudara untuk saudara doakan, lalu orang lain mengerti. Itu pun bisa. Ya. Jadi saya ingat satu kali dalam satu titik tertentu saya begitu desperate berdoa berbahasa roh. Sampai lama sekali saya berdoa bahasa roh. Dan herannya bahasa rohnya itu tidak banyak kata-katanya. Lalu kemudian pada waktu saya berdoa sampai pada titik saya ngerti apa yang saya doakan. Saya tahu dengan jelas apa yang saya doakan. Jadi ketika saya berbahasa roh, berbahasa lidah, saya tahu apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada saya di dalam bahasa lidah itu. Tapi ingat ya, ini kan bukan menerjemahkan, dikatakan menafsir. Artinya, saudara menerima juga dorongan dari Roh Kudus untuk menyampaikan apa yang disampaikan lewat pesan bahasa lidah itu. Oke, jadi begitu. Dikatakan bila kamu berkumpul, nah ini kan, jadi ini konteksnya adalah konteks pertemuan jemaat. Hendaklah tiap-tiap orang, saudara perhatikan baik-baik di sini. Ini memperlihatkan tadi apa yang dikatakan oleh Ibu Indri. Setiap orang itu diberdayakan untuk berkontribusi. Jadi tidak ada di sini penonton. Semua itu adalah partisipan. Di dalam kita bertemu, setiap orang itu partisipan. Ada yang memberi mazmur, memberi pengajaran, penyataan Allah, karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, tetapi semua itu harus digunakan untuk membangun. Karunia mazmur. Karunia mazmur ini ada dua. Satu, kidung. Itu karunia, itu lagu-lagu yang sudah dikarang. Itu namanya kidung. Ya. Him. Him itu bukan artinya lagu kuno, bukan. Terjemahan kidung sebenarnya dalam bahasa Yunani itu adalah
lagu-lagu yang sudah ditulis, dikompos. Seperti tadi kita nyanyikan lagu-lagu itu kan lagu yang sudah dikarang. Tetapi sebenarnya kalau kita bicara Mazmur, ya, bukan dalam konteks perjanjian lama ya. Mazmur adalah lagu-lagu spontan yang didorong oleh Roh Kudus dan kemudian menjadi sebuah lirik atau sebuah pernyataan nubuatan yang dinyanyikan. Jadi sebenarnya Mazmur di konteks perjanjian baru yang ada di dalam pertemuan 1 Korintus 14 ini adalah lagu-lagu spontan yang berupa nubuatan tapi dinyanyikan. Gitu. Ya, dinyanyikan. Jadi ini bisa nubuatan dalam bentuk nyanyian. Tetapi juga bisa nubuatan ini jadi sebuah lagu yang tercipta saat itu juga. Biasanya satu frase gitu. Ya, satu bait ya atau chorus yang ulang-ulang dinyanyikan, ulang-ulang karena itu adalah pernyataan Allah kepada jemaat. Nah, ini juga bisa. Jadi sebenarnya para musisi, saudara itu sudah punya advantage, keuntungan untuk bisa bergerak di dalam karunia-karunia rohani ini dalam setiap pertemuan jemaat. Kenapa? Pemimpin sudah mempercayakan Anda mic. Itu kan nggak semua orang dipercayakan mic. Kalau saudara sudah disuruh pegang mic, saudara bertanggung jawab. Bukan hanya menyanyikan lagu. Bukan hanya ayo kita bermazmur, oh ya lalama shendere la bakara yo lalama. Tetapi apakah saudara bisa juga menjadi alat mengubah mazmur itu menjadi nyanyian kesembuhan? Mengubah mazmur itu menjadi nyanyian kelepasan. Mengubah mazmur itu menjadi nyanyian Bapa atau nyanyian anak atau nyanyian pengantin pria atau nyanyian mempelai perempuan. Itu nyanyian-nyanyian spontan yang sebenarnya adalah nubuatan. Gitu. Ya. Musisi, saudara punya kesempatan menciptakan satu bar atau dua bar yang kemudian melodi ini bisa bekerja sama dengan penyanyi menghasilkan sebuah bait, chorus, refren yang dinyanyikan oleh jemaat. Dan itulah yang kita kenal sebagai lagu-lagu spontan, spontaneous song. Itu. Maka kalau saudara lihat di sini, gereja bila mengerti ini, kita akan menjadi gereja yang disebut sebagai the dwelling place of God. Saudara nggak akan butuh penghibur. Penghibur maksudnya hiburan. Bukan penghibur Roh Kudus, pasti kita butuh Roh Kudus. Tapi saudara jangan menjadi penghibur dalam konteks entertainer di dalam ibadah. Kita harus menjadi penyembah yang membawa pesan Tuhan kepada jemaat. Dan ini yang luar biasa. Oke, saudara sudah dipersiapkan, sudah dipercayakan, maka saudara bisa dengan ini. Kan jemaat susah. Kalau jemaat kan dia mesti melewati pertama kalau dia dapat pesan kan nggak bisa sembarangan, dia nggak bisa tiba-tiba ngomong aja di depan jemaat. Dia mesti ke depan, dia mesti minta izin sama pemimpin ibadah, boleh nggak? Dan pemimpin ibadah mesti bertanggung jawab membedakan bener nggak ini pesan. Kalau nggak bener nggak boleh kita ngomong, diizinkan dia ngomong di depan. Kenapa? Itu seperti odol gigi gitu. Kalau kita pencet, kalau yang dipencet itu salah, masukinnya lagi lebih susah. Nariknya itu lebih belepotan, saudara. Dan sudah ada korban. Ya, sudah ada korban. Jemaat mungkin sudah dengar sesuatu yang tidak membangun. Gitu. Ya, jadi kita mesti ada protokol supaya menjaga dalam konteks berjemaat. Demikian pemaparan saya, karena ini waktunya juga kita bisa ada tanya jawab, jadi saya persilakan untuk
bagi saudara yang ingin bertanya. Ya, silakan. Salam Pak. Saya mau tanya, bagaimana caranya agar kita bisa menafsirkan bahasa roh itu? Sebenarnya sama, ya. Oke, saya mau mungkin lebih cenderung memakai istilah bahasa lidah, karena kalau bahasa roh nanti tersinggung orang-orang dari kalangan yang non Pantekosta, karena merasa, wah kami nggak penuh Roh Kudus dong berarti, gitu ya. Jadi kalau berbahasa lidah jelas itu adalah karunia. Kalau kita berbahasa lidah, sama saja menafsirkan itu kita minta dari Tuhan. Minta, dan kemudian Tuhan akan memberikan, Roh Kudus akan memberikan kepada kita pikiran Kristus. Lalu kemudian pikiran Kristus ini kita izinkan untuk diolah dalam bentuk perkataan dan kemudian disampaikan kepada orang atau kepada pendengarnya di dalam bahasa yang mereka mengerti. Gitu, ya. Jadi sama aja, sama seperti Anda mulai belajar bernubuat. Bagaimana caranya? Mazmur 139 ayat 127 bilang bahwa 127 bilang bahwa kamu dia memberikan pikiran Kristus. Pikiran. Contoh pikiran Kristus itu apa? Ya firman. Contoh misalnya aku mengasihi engkau. Itu kan pikiran Kristus. Pikiran Kristus. Dan kemudian pikiran ini disampaikan kepada orang yang mendengarnya. Tentu kalau dia bilang misalnya kita mesti mengolah itu menjadi pesan dari orang pertama yaitu Allah kepada orang kedua, yaitu jemaat. Jadi begitu. Ya. Sama aja. Anda mendengar orang berbahasa lidah lalu minta sama Tuhan, Tuhan apa yang engkau inginkan untuk disampaikan kepada jemaat lewat berbahasa lidah itu. Gitu. Dan nanti itu akan dikonfirmasi oleh mereka yang mendengar. Ya kan? Kalau itu pribadi ya orang ditanya pribadi itu, apakah itu relevan nggak pesan itu? Gitu. Ya. Jadi sama saja, minta pikiran Kristus itu diberikan kepada Anda. Baik, thank you Pastor Markus. Berikut ada Ya. pertanyaan dari Dr. Dian. Silakan Dr. Dian. Singkat, padat, jelas. Urapan. Ya. Terima kasih Ibu Pendeta Endri, terima kasih Bapak Simanjuntak. Bapak kebetulan Bapak udah saya dari Bapak udah Simanjuntak. Pak, mohon izin Pak, saya dulu melayani di Menara Doa Kota Pak. Di situ saya bertemu dengan salah seorang penjaga di situ. Dia bilang bahwa orang yang sering ada di tempat doa, di ruang doa itu Pak ya, kayak doa, kayak dibilang katanya ruang Maha Kudus, maka orang itu akan bisa menggerakkan alam roh Pak. Apakah benar itu Pak? Yang kedua, karena dia di situ sudah paling lama di Menara Doa Kota Pak, dia bilang gini, kamu harus dulu menguasai alam rohnya. Nah, kalau menurut saya, kalau tujuannya hanya untuk penguasaan alam roh, belum tentu sesuai dengan firman Tuhan, jadi sama kayak dukun gitu Pak. Nah, bagaimana Pak kita bisa menentukan proporsi kita bisa bernubuat Pak, terutama untuk profetik Pak? Apa ukurannya atau proporsinya Pak, supaya kita tidak kebablasan dan ikuti firman Tuhan Pak. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Dr. Dian. Begini,
terminologi alam roh ini menjadi sangat luas. Saya ngerti namanya realm of the spirit. Realm of the spirit itu ada yang bilang you have to tap into the realm of the spirit, artinya masuk di dalam alam roh. Tetapi ini bisa menjadi sangat mystical. Bisa. Alam roh itu artinya begini. Kalau kita berbicara mengenai melihat, merasakan, berkomunikasi kan secara supranatural, itu kan perkara yang kasat mata. Berarti kan gitu. Alam roh ya orang itu bisa melihat, harusnya ya dia bisa melihat dong keberadaan Roh Kudus, keberadaan malaikat, keberadaan atau penyataan-penyataan, penglihatan-penglihatan, atau juga kuasa kegelapan gitu. Itu yang namanya alam roh. Itu kan makhluk-makhluk yang ada yang tidak kelihatan secara mata jasmani, tetapi ada, atau kita mendengar pernyataan dari Roh Kudus kepada kita gitu. Nah, cuman memang itu bisa terlalu kadang-kadang terlalu mystical buat saya gitu loh, orang-orang yang terminologi alam roh. Sebenarnya sederhana, Anda mendengar suara Tuhan, Anda melihat hal-hal yang itu tadi bergerak di dalam karunia-karunia membedakan roh. Anda bisa melihat itu, Anda bisa melihat malaikat, Anda bisa melihat apa yang Allah mau sampaikan gitu, ya. Tetapi kembali lagi ada yang melihat itu terlalu kadang-kadang buat saya kita mesti banyak menyaring dengan firman. Tapi pertanyaan kedua dari Pak, bagaimana caranya Pak supaya saya nggak kejebak di situ? Ya sederhana Pak. Kuasai firman, artinya tahu firman, dan kemudian melangkah dengan iman untuk memberkati orang Pak. Tanyalah Roh Kudus. Roh Kudus, apa yang ingin engkau apa yang ingin engkau sampaikan kepada orang yang akan saya doakan ini untuk memberkati dia. Ingat tujuannya pertama, bernubuat itu dimulai dengan niat untuk memberkati orang itu. Jadi standarnya sama Pak, kita mulai selalu dengan begini. Tuhan, aku bersyukur untuk Pak Dian. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup dia. Aku berdoa pada hari ini bahwa Engkau yang sedang membukakan kepadanya mata hatinya untuk dia bisa melihat akan kenyataan dan panggilan Allah dalam hidupnya. Dan aku berdoa bahwa Engkau yang akan meluruskan setiap hal-hal yang membuat dia selama ini menjadi bingung dan tidak berani untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Karena a lot of ideas yang it's not biblical, but it's more religious. Dan aku berdoa Tuhan, Engkau yang akan memberikan kepada dia penerangan dan keberanian untuk melangkah, melakukan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Nah, sekarang saya tanya sama Pak. Apakah apa yang saya doakan itu membangun Bapak? Bila iya, di area mana? Membangun Pak Simanjuntak, karena Bapak mendorong saya untuk berpikir lebih jernih Pak. Artinya benteng-benteng pikiran atau mindset yang salah, Bapak doakan supaya saya bisa melihat dengan benar. Melihat dengan perspektif yang benar Pak. Amin. Nah itu dia. Jadi yang saya tadi dapat pikiran Kristus Pak satu ini. Saya melihat crooked ways, jalan yang bengkok-bengkok gitu loh Pak. Ya. Yang sepertinya ini jadi membingungkan. Nah, jadi pikiran, nah ini tadi kan pertanyaan bagaimana caranya kita tahu bernubuat. Tuhan akan menaruh kepada kita spontaneous ideas Pak. Ide yang datang dari Roh Kudus, pikiran Kristus. Gitu. Ya, jadi saya lihat, saya dapat sebuah impresi, namanya impresi. Impresi mengenai crooked ways. Kita itu caranya tuh berkomunikasi 3 hal. 1, melihat, mendengar, merasa. Ya. Ini di dalam Nabi Yesaya mengatakan, aku melihat penglihatan yang mengerikan, penggarong-menggarong, dia mendengar.
dan aku seperti sakit bersalin. Ya kan laki-laki Pak, mana mungkin merasa sakit bersalin. Dia bukan orang perempuan kok. Tapi berarti dia bisa merasa. Seperti Paulus mengatakan, aku seperti hendak sakit bersalin untuk melahirkan Kristus. Ya kan? Bukan tentu ini secara fisikal Pak, tetapi secara rohani dia merasakan. Nah, jadi kita itu mendapatkan signal rohani dari Allah, dari Roh Kudus itu 3. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasa. Gitu. Nah, ini orang-orang akan seperti kita punya indera ya Pak ya. Kita kan mesti aktifkan semua indera ini. Tetapi pasti nanti ada satu indera yang lebih tajam daripada yang lain. Gitu. Jadi ya nggak perlu juga merasa terintimidasi kalau ada orang yang lebih cepat melihat. Ya, dia melihat dulu, dari melihat baru dia dapat impresi yang kemudian dia mulai menyampaikan, gitu. Nah, untuk menyampaikan itu kan bisa aja kita baku Pak ya. Saya melihat atau saya mendengar jalan bengkok-bengkok. Demikian firman Tuhan. Bisa nggak? Bisa aja. Tapi apakah itu membangun Bapak? Bisa, tetapi Bapak lebih pusing aja begitu kan? Itu mesti mikir apa maksudnya jalan bengkok-bengkok. Tetapi kemudian karena saya minta kepada Roh Kudus, lalu kemudian Roh Kudus memberikan itu tadi Pak, lewat divine utterance, pengucapan ilahi. Lah ini ya kita mulai, saya kan sudah 30 tahunan Pak melakukan ini. Artinya once itu masuk, dikemas, disampaikan dengan cara yang untuk memberkati. Tapi kalau misalnya anak kecil yang dapat pertama, yang baru Pak, dia kan bilang, saya lihat jalan bengkok-bengkok. Ya yang dengar ya berdoa. Biasanya begini yang kita lakukan kalau orang tuh mulai lakukan. Setelah kamu lihat atau kamu dengar, tanya sama Roh Kudus, Roh Kudus, apa yang engkau inginkan saya sampaikan lewat apa yang saya lihat ini. Itu. Nah, nanti kemudian Roh Kudus mulai mengingatkan apakah itu firman, apakah itu pernyataan Allah. Nah, itu yang disampaikan, Pak. Jadi biasanya pelan-pelan kita bilang begini. Tadi saya lihat atau saya dengar jalan bengkok-bengkok. Nah, lalu saya tanya sama Roh Kudus. Nah, ini yang saya merasakan Roh Kudus ingin atau pikiran Roh Kudus ingin sampaikan kepada Bapak, yaitu begini. Nah, lalu di-sharingkan. Paling itu Pak, itu cara yang paling aman dan paling sederhana memulai menyampaikan nubuatan. Ya, jadi nggak usah harus langsung demikian firman Tuhan. Jangan Pak, nanti kita jadi terintimidasi. Kalau salah, ya kalau benar gimana? Kalau salah gimana? Nah, tapi kalau saya bilang ini yang saya merasakan, Roh Kudus menuntun saya untuk menyampaikan kepada Anda. Rasanya yang kayak gitu nggak ada yang mengancam lah Pak ya. Ya, bahkan orang yang nggak pernah tahu, misalnya ini Pak, ini Bapak ini kerja nih ya. Lalu kemudian Bapak ngomong sama teman sekerja Bapak, tadi saya doa untuk kamu. Terus waktu saya doa, saya dapat impresi begini, gitu ya. Nah, misalnya saya lihat kamu itu berdiri di pinggir jalan seperti kebingungan. Lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang engkau ingin sampaikan? Ya, saya melihat dan ini yang saya merasakan bahwa Tuhan ingin kamu bla 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 bla. Gitu. Lalu dia bilang, kok kamu ininya dari mana kamu tahu ya? Saya lagi kebingungan nih. Nah, kan puji Tuhan Pak. Berarti ya dia mendapatkan peneguhan. Begitu Pak. Jadi nggak usah langsung demikian firman Tuhan. Aduh, nanti orang lari semua Pak. Gitu. Pelan-pelan aja. Belajarnya pelan-pelan Pak. Jadi kita betul-betul natural aja menyampaikannya. Gitu. Ya. Nanti lama-lama doa-doa kita pun nggak usah ini lagi. It's more prophetic. Karena diarahkan oleh Roh Kudus dalam kita selalu mendoakan sesuatu. Biasanya paling gampang Pak ya. Roh Kudus mengingatkan firman. Itu aja yang disampaikan dulu Pak. Itu udah paling aman Pak. Itu Pak Dian. Oke, Tuhan berkati. Mas Markus, thank you Dr. Dian. Saya akan persilakan dulu Dewanti mau tanya sesuatu.
Silakan Dewanti. Lagi. Ya, Dewanti silakan. Ya, terima kasih Bu Indri. Shalom Pak Markus, saya izin tanya Pak. Kalau kita punya pokok doa yang harus kita doakan gitu ya, waktu kita mau berdoa kita punya pokok doa dan kita berbahasa roh sampai kita merasa di dalam kita menangkap satu janji Tuhan yang kuat gitu ya. Dan kita digerakkan oleh Tuhan untuk memperkatakan janji itu dari pokok doa yang kita doakan. Apakah itu termasuk nubuatan, Pak? Nah, kalau itu memang termasuk nubuatan, karena itu pokok doanya itu sesuatu yang adalah janji yang kita tunggu, kita harapkan. Tadi saya mendengar Bapak mengatakan kalau janji itu digenapi, itu membuat kita jadi confidence faith. Jadi kita punya iman yang confidence. Nah, gimana caranya Pak? Atau apa yang harus misalkan saya lakukan untuk saya sampai di confident faith itu Pak? Gitu Pak, thank you. Oke, saya beri contoh. Kamu sedang misalnya gini, ini pokok doa jemaat atau pokok doa pribadi, ya sama aja. Oke, sama aja. Let's say misalnya kita akan berdoa untuk jemaat, kita akan berdoa untuk generasi Yeremia, misalnya gitu, ya. Oke. Nah, lalu kamu berdoa, terus kemudian ada satu firman yang muncul mengenai Yeremia. Oke, let's say misalnya saya doa, kemudian saya berdoa, lalu muncul nih pikiran Kristus bahwa kita harus merawat, mengayomi generasi Yeremia ini. Generasi tua ini harus mengayomi generasi Yeremia ini. Menghabiskan waktu, mentoring mereka. Maka di dalam doa, ini namanya prophetic prayer. Tuhan, kami berdoa untuk generasi Yeremia. Kami berdoa Tuhan bahwa Engkau siapkan mereka. Tapi kami berdoa untuk generasi saat ini yang sedang memimpin. Untuk menghabiskan waktu kepada mereka. Untuk memberi hidup. Untuk mementor mereka. Itu namanya doa profetik. Didasarkan kepada impresi yang datang dari Roh Kudus. Tetapi ini bisa berubah menjadi nubuatan. Tadi doa profetik ya. Doa profetik kita berdoa seturut dengan apa yang Roh Kudus dorong. Tetapi ini bisa berubah menjadi doa menjadi nubuatan. Ketika kita bisa bilang begini, Tuhan, kami berdoa untuk generasi Yeremia. Sebab demikianlah firman Tuhan, hai engkau yang tua sekarang ini, bahwa engkau menghabiskan waktu, engkau menuntun seperti Elia yang menuntun Elisa sedang masuk di dalam pelayanannya. Demikianlah aku memanggil engkau, hai para orang tua, untuk menghabiskan waktu, untuk nurturing generasi Yeremia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka doa tadi berubah menjadi nubuatan. Karena sekarang nubuatan itu, bahasanya itu adalah Allah kepada manusia. Jadi orang pertama kepada orang kedua itu bahasa nubuatan. Dengan dimulai demikianlah firman Tuhan. Itu. Tapi kan tadi kalau saya berdoa doa profetik, saya cuma berdoa pikiran Kristus tadi yang saya doakan. Tetapi akan berubah menjadi nubuatan ketika saya mulai mengubah itu menjadi pernyataan dari Allah kepada manusia. Itu, ya. Nah, kalau yang namanya tadi confidence faith itu begini. Doa yang sebelumnya Tuhan sudah jawab. Maka kemudian kita punya keyakinan lebih besar, keyakinan iman yang lebih besar untuk melihat yang berikutnya. Itu kan seperti Daud bilang, ketika dia menghadapi Goliat, singa dan juga serigala beruang aku pernah kalahkan. Ya kan, waktu dia melindungi domba, kawanan domba bapaknya yang kecil itu. Maka sekarang dia punya confidence juga untuk menghadapi Goliat. Itu yang namanya
confidence faith yang bertumbuh secara eksponensial. Jadi dia tumbuh, dia naik. Karena dasarnya dia sudah mengalami kesetiaan Tuhan dan pemeliharaan atau jawaban dari Tuhan kepada dia pada awalnya. Itu. Jadi tadi bisa ngerti ya sekarang bagaimana mengubah doa profetik menjadi nubuatan dalam doa itu. Ya. Terima kasih, Pak. Thank you Dewanti, thank you Pastor Markus. Puji Tuhan. Ada beberapa pertanyaan di chat. Mungkin sebelumnya maksudnya Pastor Markus bisa melihat pertanyaan-pertanyaan ini dulu sebentar. Kita akan masuk dalam pengumuman, saudara ya, supaya semua mendapatkan informasi pengumuman yang jelas ya. Boleh ditayangkan pengumumannya. Bapak Ibu, yang pertama dibuka kelas KOM ya, ada KOM 100 yang sedang dibuka. Bapak Ibu yang rindu dan juga kelas BP2N, ini baru pelajaran pertama, masih ada kesempatan kalau mau bergabung. Jadi bagi yang sudah menikah dan rindu diperlengkapi, dan juga bagi yang akan menikah ya di kelas BP2N bisa join, silakan menghubungi Pak John. Masih diberi kesempatan walaupun udah 1 kali miss minggu hari Senin kemarin gitu ya. Lalu yang kedua, kelas KOM 100 dibuka juga itu di hari Rabu. Next pengumuman. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang belum ikut KOM 100 dan rindu untuk belajar diperlengkapi, terutama mempersiapkan diri lebih lagi dalam pelayanan, itu sangat dibutuhkan untuk KOM 100. Jadi silakan Bapak Ibu mendaftarkan ke Pak John juga ya. Kenapa ke Pak John? Karena pasti saudara punya nomor WA-nya Pak John. Beliau yang selalu mendistribusikan semua pengumuman. Ya, Selasa depan Catch the Fire Great Miracle jam 19 tiap Selasa. Nanti dengan ID yang ada, saudara bisa bergabung, bisa join, dan kita terus on fire. Next, kelas akhir zaman bedah kitab Wahyu masih berlangsung saudara, hari Sabtu jam 1.30 sampai jam 4 sore. Ya, silakan saudara bergabung. Mungkin saudara berkata, aduh Bu, ini udah pelajaran Wahyu pasal 11, saya ketinggalan. Nggak apa-apa saudara, ikut aja dulu. Nanti pelajaran-pelajaran yang sebelumnya akan diberikan link YouTube-nya ya. Puji Tuhan. Next. Ya, minggu depan kita akan lanjut dengan pelajaran Moving Prophetically in the Gift of the Spirit. Saudara pastikan ikut terus sampai selesai, sampai kita wisuda di kelas ini ya. Dan absen yang penuh itu akan mendapatkan e-sertifikat. Lanjut. Ada seminar kesehatan hari Sabtu depan, saudara ya. Tapi udah diingatkan dulu oleh Pastor Yohanes Sunardi, Sabtu depan 25 Juni 18.30. Nanti ID linknya akan dibagikan. Saudara siapkan waktu untuk kita bisa bergabung, dan nanti juga akan ada tanya jawab untuk seminar kesehatan ini. Hari Minggu Pastor Yohanes Sunardi juga akan melayani, baik itu online Zoom yang di GBI Miracle Service yang di Jogja pukul 8 dan pukul 10, maupun yang pukul 4 sore ya, ini via Zoom. Kalau yang di Jogja bisa onsite hadir, tetapi yang kita dimanapun bisa bergabung via Zoom ya. Untuk yang jam 4 sore beliau juga akan memberkati kita. Saya percaya bukan hanya sekedar memberkati secara kesehatan, tapi ada banyak firman yang sangat powerful, disertai juga dengan karunia bernubuat yang Tuhan berikan kepada Pak Yohanes Sunardi. Lanjut. Ya, puji Tuhan saudara diberi kesempatan untuk menabur yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, baik untuk misi, diakonia, untuk kelangsungan Miracle Institute yang ada. Saya persilakan Pastor Husin untuk doa dan pujian penyembahan. Thank you.
Kami bersyukur Tuhan, terima kasih kami terus diperlengkapi, terus bergerak di dalam kegerakan Roh Kudus melalui karunia-karunia yang Tuhan berikan. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan yang sudah Tuhan berkati kami memberikannya dengan sukarela dan sukacita untuk pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami memberi, haleluya, amin. Sambil memberi, dipersilakan saya akan menyanyikan lagu Yesus, ku terima berkat-Mu, Yesus, anugerah-Mu, Yesus, ku menari selamanya. Yesus, ku terima berkat-Mu, Yesus, anugerah-Mu, Yesus, ku menari selamanya, ku menari selamanya, ku menari selamanya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Haleluya, thank you Pastor Husin, puji Tuhan. Saya persilakan Pastor Markus, mungkin ada Ya, yang baik. Ini pertanyaan Damayanti di chat. Betul, itu adalah bentuk impresi Roh Kudus dan itu awal mula kita akan terus mengaktifkan. Dan namanya karunia itu adalah Anda mesti jalankan terus-menerus, ya. Sama seperti pertanyaan dari bagaimana saya bisa membuat karunia itu menjadi permanen. Berlaku prinsip ini, practice will make you permanent. Jadi Anda terus-menerus saja praktekkan. Ada kesempatan dalam berdoa, selalu dengar apa yang Roh Kudus dapatkan impresi dan mulai sampaikan. Oke. Nah, ini juga sama, tadi pertanyaan sama, rasa takut gimana? Ya dilawan dengan cara lakukan aja. Keep doing it, ya. Just do it, keep doing it. Jangan memang pertama takut, nggak apa-apa gitu loh. Ya, tetapi kalau kita melihat nanti bahwa hasilnya orang diberkati, itu akan memberikan kita confidence bahwa it works. Oke, saya akan lakukan lagi. Ya, tadi sama ya. Pertanyaannya confidence level itu naik ketika ada peneguhan dari orang lain. Nah, kemudian ini pertanyaan Audric ini itu tadi, ini karunia yang namanya sebenarnya karunia membedakan roh. Di mana atau ini karena ini Anda sedang berdoa di telepon dan ada dukun. Nah, ini ya, dan ada kakaknya yang pergi ke dukun. Lalu ada sesuatu di rumah itu. Dan kalau itu dikonfirmasi, berarti itu adalah kata-kata karunia pengetahuan. Oke, jadi menyimpan akar persoalan ada di situ, gitu ya. Dan kemudian didoakan. Lah kalau ada yang mengatakan bahwa kok kamu mendapatkan nubuat itu tidak melihat, kalau nubuat itu tidak melihat roh jahat, salah ini. Artinya gini, kalau dia bernubuat yang dinubuatin setan terus, nah itu memang betul. Ada satu orang dulu anak ya, dia selalu bernubuat tentang orang itu mati. Dia mendapatkan penglihatan mengenai orang mati apa semua. Saya bilang kalau itu bukan. Atau kamu berdoa dan menemukan orang ini mati kapan gitu. Ya, saya bilang bahwa itu bukan dari Tuhan. Gitu ya, bukan dari Tuhan. Karena itu lebih kepada roh kematian yang datang menguasai dia. Gitu loh. Jadi akhirnya dia takut gitu loh. Setiap kali dia mimpi orang ini mati gitu. Mimpi orang ini mati gitu. Apakah saya punya karunia bernubuat Pak? Saya bilang enggak, itu kamu bukan. Ya kita doakan, kita lepaskan, kemudian akhirnya dia malah terbebas dari hal itu ya. Nah jadi jadi gini, ini yang namanya kamu bisa melihat atau membedakan karunia, membedakan roh gitu ya. Karena tetapi kalau terus-terus lihat roh jahat, nah itu saya curiga gitu ya, saya curiga. Tetapi harusnya dia yang namanya karunia membedakan roh kan dia melihat makhluk roh atau dia merasakan kehadiran makhluk roh. Nah itu berarti bisa malaikat tapi juga bisa roh jahat gitu ya. Jadi mesti balance, jangan cuma roh jahat doang yang dia lihat gitu loh. Ya, dia bisa bahkan lihat juga Yesus dan seterusnya. Ya, jadi bagaimana? Oke, mentoring jemaat rasanya sekarang dengan teknologi Anda bisa lakukan secara Zoom, secara video call dan melayani, mendorong.
Kalau dibilang bahwa gereja tidak ada gereja di Taiwan, sebenarnya ada. Perlu aja Anda mesti cek gereja yang Pentecostal karismatik gitu ya di Taiwan gitu ya. Dan bagaimana mendapatkan Roh Kudus? Minta. Bagaimana mempertajamnya? Lakukan terus-menerus. Begitu ya, seperti pisau itu tajam bukan karena diasah, pisau itu tajam karena dipakai terus. Ya, dipakai terus kan nanti kan kemudian kita perlu mengasahnya lagi. Tapi kan kita perlu pakai dulu. Jangan cuma didiemin aja begitu gitu loh. Banyak orang menerima impartasi tetapi kemudian setelah itu ya cuma ditaruh di etalase yang nggak dipakai, yang nggak ada gunanya. Ya. Jadi begitu apakah karunia Roh Kudus bisa hilang? Jawabannya enggak. Tapi bisa tidak menjadi efektif? Ya, kalau Anda enggak pernah pakai. Gitu, dormant ya istilahnya, dormant. Jadi dia terlantar begitu saja. Tidur, karunia itu jadi tidur. Ya, seperti pisau aja. Anda pakai nggak pisau itu? Ya kalau dia tajam ya memang dasarnya tajam ya bisa motong gitu loh. Tapi kalau pisau itu lama nggak dipakai jadi karatan ya kan berarti mesti diasah lagi, mesti diulang lagi. Jadi begitu ya. Sebenarnya namanya karunia itu diberikan kepada Anda. Anda tinggal mau bertanggung jawab nggak untuk melipat gandakan itu. Ya berkatnya adalah kalau Anda sering pakai itu karunia makin berlipat ganda, artinya makin ditambahkan yang lain. Tapi kalau Anda tidak pernah pakai, maka itu akan dormant begitu saja. Dan kita mesti bertanggung jawab kepada Tuhan nanti untuk mempertanggungjawabkan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Alkitab bilang inginkan karunia itu, inginkan, ya, terutama karunia bernubuat, karena itu mendorong dan membangun jemaat. Oke, jadi nubuat bisa disampaikan dengan cara bermazmur. Ya itu tadi ya, misalnya Anda menyampaikan pesan tetapi pesannya dinyanyikan gitu ya. Saya bukan penyanyi yang baik, jadi sometimes Tuhan memberi melodi kepada Anda, melodi. Nah kemudian tinggal Anda mulai menyanyikan itu. Biasanya praktiknya adalah Anda menyanyikan mazmur, menyanyikan mazmur itu dinyanyikan. Kan mazmur itu kan harusnya dibacakan dalam bentuk nyanyian. Coba aja praktekkan gitu loh. Ya, tetapi nanti kalau itu dalam konteks bernubuat itu harus orang pertama ngomong kepada orang kedua. Jadi Anda bertindak atas nama Allah, maka Anda berbicara atas dengan orang pertama ya, kepada jemaat. Gitu ya. Jadi rasanya di sini udah semua ada. Kalau tidak keberatan, boleh Ibu Indri saya akan berdoa untuk setiap saudara. Kirala basya kadara rabarara karara basyuraba kadara barara barara dendurus sukura badana makanan dasi keberun diaralaba. Seberinti kuskuriana urusunida lesum pruntila kara kemurustina barakadayanda. Demikian firman Tuhan bahwa engkau begitu banyak mendengar kebenaran-kebenaran untuk bergerak di dalam profetik. Tapi seringkali engkau tidak tahu bagaimana melakukannya. Dan demikianlah firman Tuhan. Itu sudah ada di tanganmu. Bersediakah engkau untuk melakukannya? Bersediakah engkau untuk using it, says the Lord. Karena ketika engkau melakukan itu, engkau akan melihat hal yang jauh lebih besar daripada apa yang kau pernah pikirkan dan apa yang kau pernah doakan. Berhenti untuk meminta, karena aku sudah memberikan kepada engkau. Now it's time for you to activate that. To activate. Untuk mengaktifasikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berkata Tuhan pada saat ini bahwa setiap karunia-karunia itu diaktifkan. Waktu mereka mulai berbahasa lidah, karena itu mulai diaktifkan dan ada keberanian untuk berkata-kata. Ada keberanian untuk menyampaikan. Ada keberanian untuk mendoakan. Dan Tuhan akan memberikan ketajaman dan akurasi yang makin lama akan makin kuat dan makin tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan akan kau bangkitkan para umat-Mu, orang percaya yang bernubuat, anak-anak, teruna-teruna, orang-orang tua yang mendapatkan penglihatan mimpi dan akan menyampaikan itu dalam karunia, kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan. Dan kata-kata nubuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa pada saat ini Tuhan.
Ada roh keberanian. Kami menolak setiap roh agamawi. Kami menolak setiap roh yang ini yang saya merasakan, ada orang-orang yang selama ini terancam dan terintimidasi karena engkau melihat kelompok orang seperti mereka itu sangat eksklusif di dalam area karunia-karunia roh. Dan demikianlah firman Tuhan. Aku sedang menghancurkan roh Farisi itu di dalam gerakan rumahku, kata Tuhan. Because everybody can use all the gifts yang saya sudah percayakan di dalam gereja lokal. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Dan kau lepaskan setiap kami dari belenggu Farisi. Dari belenggu eksklusivitas. Karunia-karunia roh. Dan aku berdoa Tuhan saat ini. Release di dalam nama Yesus. Release di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan aku mengucap syukur. Dan engkau teguhkan, engkau materaikan. Dan ada buah yang berlipat ganda terjadi kepada jemaatmu. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Thank you Pastor Markus. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk Pastor Markus. Korala batakaya raboki rabokana ya rabakaya rabo rabakata kaya raba reko shikarabo kuriabo kana ya rabakana ya ralaba shikaraba. Terima kasih untuk hamba-Mu Pastor Markus Tuhan yang sudah menjadi berkat bagi Tuhan. Koreboto koribakana ya rabokoriba rabakata. Percaya Tuhan hari-hari ini Tuhan Engkau akan terus membuat percepatan demi percepatan di dalam segenap hidupnya Tuhan. Terutama hari-hari ini dalam pelayanan yang Tuhan berikan, ada pintu-pintu yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupannya, bukan hanya untuk Indonesia tapi bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya Tuhan banyak negara-negara di Eropa yang terbuka dalam kehidupannya. Amin. Melihat yang baru, di mana dimensi yang baru, kapasitas yang baru yang lebih lagi di semester kedua 2022 Tuhan berikan atas Pak Markus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya dimanapun hamba-Mu ini berada, manifestasi kuasa Roh-Mu bekerja dengan dahsyat, bahkan karunia kesembuhan mengalir melalui pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Biar Tuhan terus memberkati untuk istri, untuk anak, untuk segenap pelayanannya, masa depannya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Thank you Pak Markus. Terima kasih Bu. Terima kasih semua teman-teman untuk kesediaannya dan doanya. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus berkati semua. Bapak Ibu Saudara, thank you untuk malam ini. Saya percaya ada banyak hal-hal yang baru yang Tuhan bukakan buat setiap kita. Amin. Ya, mari mulai aktifkan dari hari-hari kita apa saja yang saudara mungkin ada di depan saudara, mungkin dalam doa saudara, dalam pelayanan-pelayanan kita, mungkin di rumah tangga gitu saudara ya. Mulai aktifkan karunia-karunia yang ada ya. Satu tips dari saya adalah waktu saudara mau menyampaikan pesan Tuhan, saudara boleh sampaikan seperti ini. Mohon diuji gitu ya, atau tolong diuji, jadi itu aman buat kita ya. Jadi kita juga nggak arogan, nggak merasa bagaimana gitu ya. Kita mau minta orang tersebut menguji dan kita juga menguji. Dan ingat, kalau kita sudah mengaktifkan karunia itu dan orang diberkati, aduh misalnya ya, aduh Bu Elisheba, aduh puji Tuhan nubuatannya pas banget loh, saya diberkati gitu ya. Aduh Bu Vivi itu, wah ibu makin peka. Ingat ya, kemuliaan kita kembalikan buat Tuhan Yesus. Amin. Jangan curi kemuliaannya ya. Dan jangan berkata, oh belum tahu, saya bisa lebih peka dari itu, wah saya lebih dahsyat. Oh enggak. Kita kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan Pastor Markus untuk doa berkat bagi kita semua sebelum kita tutup. Masih mute Pastor Markus. Saudara-saudara, kita akan berdoa pada saat ini. Tuhan, aku mengucap syukur pada saat ini untuk semua peserta Miracle Institute. Kami berdoa benar ada tanggung jawab yang baru yang akan kami lakukan untuk kami terus mengaktifkan karunia-karunia ini di dalam hidup kami, sehingga pelayanan menjadi produktif, menjadi sangat efektif untuk menolong setiap orang, memuridkan mereka Tuhan. Dan kami berdoa untuk ada keberanian, dan Tuhan Kau lindungi setiap kami dari setiap arogansi, kesombongan, dan biarkanlah kami Tuhan terus berjalan dalam kerendahan hati
dari Yesus Kristus kepada setiap orang yang kami layani untuk kemuliaan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Ibu Indri Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan, yang terus akan membangkitkan para pendoa, para pelayanan profetik, para pelayan-pelayan yang akan ada di garis depan untuk membuka pintu-pintu baru, untuk membuka daerah-daerah baru, dan memberikan Tuhan perlindungan dalam doa-doa mereka untuk mereka-mereka yang sedang melakukan church planting, mereka yang melakukan perintisan-perintisan di negara-negara manapun. Tuhan, kami berdoa untuk anugerah-Mu menyertai dan membangkitkan lebih banyak lagi orang-orang yang akan terus tap into the presence of God. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Pastor Markus. Selamat Baik, Bu, Tuhan berkati. Selamat malam, saudara-saudara. Terima kasih Pak Markus. Terima kasih Pak Markus, Bu Indri, Pak Indri. Markus. Kasih Pak Markus. Ya, Tuhan Terima berkati. Terima kasih. Istirahat semuanya. Terima kasih.